Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Saudara nyanyi di gereja begitu, ada orang bilang di depan rumahmu diusir, bukan dilayani. Tapi Yesus tidak. Ketika dia melihat orang gila, ini adalah jiwa. Ada satu jiwa sana. Saudara punya rumah besar, apakah di Alkitab bilang, oh bersorak-sorai karena ada hamba Tuhan yang punya rumah besar, mobil mewah, malaikat di surga bersorak-sorai? Enggak, saudaraku. Enggak, tapi satu jiwa dimenangkan. Itu malaikat di surga bersorak-sorai bersuka cita. Karena satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa sangat berharga? Yesus yang mati di atas kayu salib, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Hidupnya diberikan, nyawanya diberikan. Dan dia tidak pernah memperhitungkan kesalahanmu dan pelanggaranmu dan dosamu. Karena apa? Begitu cintanya dia pada kita. Dan dia gak perlu balasan dari kita. Dia cuma minta apa? Supaya engkau menjadikan semua bangsa murid Yesus. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita, umat Tuhan. Nah saudaraku, salah satu tanda akhir zaman. Kalau saudara lihat akhir zaman ini sudah semuanya hampir digenapi kan? Gempa bumi, kelaparan, ya, banjir di mana-mana. Terus apa lagi? Peperangan, nabi-nabi palsu yang mengaku Yesus banyak sekali, saudaraku. Dan semua sudah hampir digenapi. Tinggal satu yang belum digenapi apa? Yang kedatangan, maksudnya apa yang belum digenapi? Kenapa Yesus belum datang? Karena saudara masih malas menginjil, itu aja. Ya, saudara punya sosmed bukan untuk menginjil, tapi buat curhat masalahmu. Ya, ingat Tuhan Yesus tidak bersahabat dengan Facebookmu. Ya, yes. Jadi kalau saudara punya masalah, gak usah curhat di Facebook, nyindir orang, gak usah pasang status di WA, saudaraku. WA-mu jadikan sebagai alat untuk penginjilan. Itu baru jos, ya. Nah, ini ada tadi Bapak baru ngajarin tentang apa, Pak? Apa namanya? Ya, AI ya. Oh, AI, ya kan? Masa kita punya gadget, jadikan apa gadget ini? Ingat, ini Android, ini iPhone, saudara punya, ya. Dan Tuhan ketika pencipta Android dan iPhone lihat saudara hanya bisa call dan WhatsApp, kira-kira sedih nggak lihatnya? Sedih nggak penciptanya? Sedih banget, sama lah dengan Tuhan. Kalau kau cuma bisa nyanyi doang, nggak bisa menginjil, sedih dia. Karena kita diciptakan oleh Tuhan itu multi talent. Amin. Ada orang, wah saya cuma bisa, aku nggak bisa doa. Amin, amin, coba baby ya. Orang Kristen udah dari lahir sudah besar begini, nggak bisa doa. Terus yang kalian lakukan apa aja? Cuma gibah. Lah gibah pinter. Doa pada Tuhan Yesus itu bila nggak bisa. Ada satu anak Tuhan waktu itu saya di Komsel. Dia udah pesan, pokoknya saya jangan disuruh doa. Aku diam aja, yang gue pikirin. Pas udah doa syafaat, saya tutup mata, saudaraku. Saya tutup mata, saya bilang, doa oleh Ibu Intan, makanya. Saya tutup mata, dia pojokan, saya lirik sedikit. Tapi aku tutup mata, dia bingung mau cancel kan malu. Akhirnya dia berdoa. Sejak saat itu dia bisa berdoa. Maka sampai sekarang malah justru dia jadi hamba Tuhan. Bayangin. Makanya saudaraku, kadang-kala ada orang Kristen yang harus dipaksa, ya. Karena stok jual mahal Kristen, ya. Era kalau gibah lah era. Ya. Doa kenapa era? Kalau doa era, bagaimana kita mau komunikasi dengan Tuhan? Tuhan kita kan hanya bisa berkomunikasi dengan doa. Berarti kita, kan doa hanya di kamar aja untuk saya dengan dia. Saudaraku, saya bilang bahwa kalau kita nggak bisa berdoa, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi bagaimana kita berhubungan intim dengan dia? Oke, kita buka Alkitab kita. Matius 24 ayat 14 ya. Matius 24 ayat 14. Ayo baca sama-sama 2-3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi intinya sebenarnya tanda yang belum digenapi oleh Tuhan adalah satu, yaitu memberitakan Injil, dan Injil diberitakan ke seluruh dunia barulah tiba kesudahannya. Nah, saudaraku,
saya bergabung dalam sebenarnya GET 30.33. Saya mau jelasin sih kenapa sih GET 30.33. Apa itu GET 30.33? Saya tidak mempromosikan untuk tentang komunitas saya, bukan. Tapi saya mau beritahu supaya umat Tuhan di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia itu tahu bagaimana di akhir zaman ini kebangkitan misi supaya tidak mati misi itu. Karena kalau misi mati, maka gereja pun akan mengalami kematian. Saudaraku, GET 30.33. G-nya adalah Go Evangelism Transformation. Artinya bahwa pergilah untuk beritakan Injil, karena Injil itulah yang akan mengubah umat manusia. Perampok selamanya tetap menjadi perampok, pelacur selamanya tetap menjadi pelacur, koruptor selamanya tetap menjadi koruptor, pezina tetap selamanya menjadi pezina. Kalau dia belum bersentuhan dengan Injil, dia tidak akan mengalami perubahan. Saudara mungkin banyak menyaksikan ada hamba Tuhan yang bertatonya penuh. Dulu mereka bekas penjahat, ya, bekas penjahat, kemudian masuk penjara karena narkoba, dan kemudian dia bertobat, akhirnya dia melayani Tuhan dan dia menjadi pemberita Injil. Kenapa? Karena saudaraku bahwa bukan masa lalu yang menjadi pijakan, tetapi apa yang kita kerjakan setelah kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Ya, 30 apa aja? 30. Dalam kita mengutus 30.000 misionaris ke bangsa-bangsa. Oke? Sampai tahun 2033. Kenapa tahun 2033? Nah, saudaraku, Yesus melayani gerejanya, Yesus hidup selama berapa tahun? 33 tahun. Dia melayani Tuhan, melayani berapa tahun? 3,5 tahun ya. 3 tahun ya, 3,5 tahun. Nah, saya bilang begini, kenapa? Nah, berarti pada tahun 2033 gereja udah berusia berapa? Udah berusia 2000 tahun. Nah, 2000 tahun itu di ulang tahun gereja yang ke-2000. Apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan Yesus? Apa, saudara? Yes, itu yang Tuhan suka. Jiwa-jiwa kita persembahkan kepada Dia di tahun 2033 ulang tahun gereja Tuhan yang ke-2000. Kita persembahkan jiwa-jiwa karena hasil daripada penginjilan saudara baik di Indonesia maupun ke bangsa-bangsa. Nah, saudaraku, visi yang kita sedang kerjakan adalah ke bangsa-bangsa. Bukan berarti Indonesia tidak dikerjakan, karena kita di dalam My Home Indonesia juga ada satu kegerakan yang namanya Agape Care. Agape Care itu membantu hamba-hamba Tuhan yang di pelosok-pelosok setiap bulan untuk dikasih berkat untuk tunjangan mereka. Karena saudara, kalau kita terjun ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, kasihan mereka. Hamba-hamba Tuhan masih bisa bertahan untuk melayani Tuhan tanpa gaji, ya, tanpa pendapatan. Dan perpuluhan dari jemaat tua, ya kan? Karena jemaat pun susah. Bagaimana mereka bisa hidup? Nah, inilah hadir Agape Care. Agape Care itu untuk membantu, dan kita cari artinya orang-orang yang bisa mengadopsi hamba Tuhan itu untuk setiap bulannya. Ada komunitasnya namanya Agape Care, itu adalah satu tim. Jadi di My Home Indonesia itu ada Agape Care, Love, Dad, Mom, and Teacher. Nah, itu terjun ke sekolah-sekolah untuk apa? Rekonsiliasi biasanya antara guru dengan murid dengan orang tua, ya. Jadi kayak pemulihan hati Bapak, tapi lebih ke dikemas secara umum. Dia terjun ke sekolah-sekolah. Kemudian ada yang pelayanan namanya penjara di seluruh Indonesia, ya. Ada dia bergerak di pelayanan penjara-penjara di seluruh Indonesia, karena ternyata di pelayanan, kenapa penjara itu perlu dilayani? Ingat ya, ketika Tuhan Yesus bilang, ketika aku di penjara, engkau menjenguk aku. Ketika aku sakit, engkau menengok aku. Orang benar itu tadi, kapan Tuhan sakit? Kapan Tuhan di penjara? Tuhan bilang apa? Ketika engkau melakukan kepada salah satu saudara yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku. Makanya jangan main-main saudaraku dengan pelayanan yang mungkin, ngapain pelayanan penjara? Kadang-kadang orang-orang dari penjara nyusahin, sudah dilayani, minta bantuan. Memang banyak yang seperti itu, tapi tidak semua. Buktinya banyak orang yang keluar dari penjara, bertobat, dan akhirnya menjadi penginjil. Tidak sedikit orang yang mengalami perubahan ketika bertemu dengan Injil di dalam penjara. Oke. Nah, tadi, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan. Jangan ya, saya enggak ya. Nah, tadi boleh. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Lanjut.
Ya, oke saudaraku. Dan Lukas 10 ayat 2 katanya kepada mereka, sama-sama baca 2, 3. Tuan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuan itu. Yang menjadi pertanyaannya, masalahnya di sini apa? Tuan atau pekerja? Yes. Jadi saudara nggak perlu minta tuan.